Selamat malam teman-teman. Namo Namo Sayang Adi Saliang Adi Budaya, Budaya, Namo Namo Buddhaya. Budaya. Kami mau mengucapkan Selamat Selamat tahun Tahun baru. Baru. Wah, dan juga semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat-sehat. Ap- Dan Apa yang teman-teman inginkan selalu tercapai. Yang mungkin ada keinginan atau things to do di tahun 2020 yang belum tercapai dikarenakan COVID dan sebagainya. Semoga di tahun 2021 ini tercapai. juga teman-teman selalu dalam keadaan berbahagia. Nah, hari ini karena tahun baru, cara kita membawakan acara lamar ini juga berbeda nih, gitu ya. Jadi tapi hanya untuk hari ini aja. Jadi saya dan Mike kita bersama-sama akan lebih banyak mengobrolin, ya. Kita akan banyak ngobrol ya, Mike ya. Betul kok. Gitu. Nah, biasa kan Mike-nya adalah host dari acara lamar. Saya lagi numpang nih. Siap. Nah, nih ngomong-ngomong tahun baru nih kok. Kebetulan kan hari ini kita tanggal 1 Januari 2021. Orang-orang nih kan kadang kalau tahun baru ini suka heboh nih kok ya. Wah, New Year, New Year. Apa sih yang membuat tanggal 1 Januari sebegitu signifikan dan berbeda dibandingkan hari-hari lainnya kok? Bener juga ya, kenapa sekarang seakan-akan berbeda banget di antara Iya, hari-hari yang lain sampai ada apa? Ya ada liburannya gitu ya, terus betul, kemudian seakan ada perayaan-perayaan betul. untuk tahun baru gitu. Hmm, Oke, kalau bagi saya sih sebenarnya tahun baru itu jadi kan di dalam benak itu kalau kita nggak ada apa ya, kalau kita tidak ada sebuah kondisi tahun baru, namanya baru itu kalau kita bicara dalam konteks Buddhism sebenarnya kan setiap hari itu adalah saat baru. Setiap momen itu adalah momen baru gitu. Jadi nggak perlu nunggu sampai tahun baru untuk merasa baru gitu. Jadi kita dapat merasakan baru itu di setiap waktu. Nah, hanya dengan adanya seperti ada sebuah kata tahun baru itu membuat kita secara benak, oke, ini ada titik finish nih gitu. Jadi terus kemudian ada sesuatu yang kita dapat mulai lagi. Nah, jadi itu dapat membuat orang juga merasa semangat untuk membuat itu jadi tahun baru, ya kan? Nah, kalau dari Mike sendiri gimana? Apa yang membuat menurut kamu tahun baru itu bagi kamu apa sih gitu? Kalau aku secara pribadi sih ternyata mirip ya kok ya. Karena sebenarnya tahun baru itu sama hari-hari lain sebenarnya sama. Cuma memang mungkin di mindset yang agak sedikit berbeda itu ketika kita ini kan ada siklusnya ya kok ya, cycle 1 tahun. Jadi pada saat kita mencapai 1 Januari tahun berapapun, itu kayak satu titik awal lagi kan. Jadi mungkin yang di tahun-tahun sebelumnya, kekurangan-kekurangan kita, atau achievement yang berusaha kita capai tapi gagal, nah itu kan jadi target lagi kan di Oke, tahun oke, itu, oke. gitu. Jadi, Cuma saat ya gitulah ya. Jadi apa, New Year resolution ya kalau ya, ada ya, tradisi ya, ya ya, kita ya, bilang ya. ya. Nah tradisi tahun baru itu kan selalu setiap tahun tuh pasti ada ya, gitu. Jadi sebenarnya artinya ya kita punya satu cara berpikir yang sama ya bahwa tahun baru itu sebenarnya ada kesempatan kita untuk memulai sesuatu yang baru. Walaupun sebenarnya kita tidak perlu tunggu tahun baru gitu. Kita Betul, setiap saat itu sebenarnya ada kesempatan untuk heeh, kita untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi betul. dengan adanya kata tahun baru, at least membuat kita punya sebuah semangat Betul, semangat tambahan gitu, betul. tambahan di tahun baru ini gitu ya. Betul. Jadi artinya kita hari ini adalah momen kita untuk benar-benar bersemangat. Betul. Seperti itu ya. Supaya 1 tahun ke depan ini Hmm. apa yang mau kita capai, baik itu pencapaian diri ya kan, self improvement Ya, ya, dan ya. goals yang belum tercapai di tahun lalu kan, mungkin Hmm. terhalang pandemi Ya, ya kan, ya. bisa tercapai di tahun ini. Wah, Gitu. Nah, sukses. biasanya nih kok kalau kita ngomong tahun baru juga Hmm. kan pasti ada tradisi dong kok. Ya, ya, ya. Nah, ini kan secara umum ya kita ngomong kan ya kayak yang tadi aku udah sebut nih kok, resolusi tahun baru. Nah, kalau Ya, dari ya. Ko Yudi gimana nih menanggapinya? Ada nggak mungkin resolusi tahun baru atau mungkin pandangan Ko Yudi tentang resolusi ini apa sih? Ya. Sebenarnya resolusi ini kalau kita dengar kata resolusi ada resolusi gitu. Jadi ada sebuah solusi yang kita restart atau kita reulang gitu. Re itu kan seperti restart, reframe atau apa gitu ya. Sesuatu yang kita ulang kembali gitu. Nah, jadi sebenarnya ada sebuah solusi yang kita mau perbaharui dari yang sebelumnya. Sebenarnya maksud dari resolusi kan seperti itu. Nah, jadi bagi saya itu adalah resolusi itu adalah kita set sebuah tujuan yang kita mau capai. Ya, kita set sebuah tujuan yang kita mau capai dan menjadi target kita untuk kita wujudkan. Jadi seperti waktu beberapa hari yang lalu, 1 minggu sebelum hari ini, saya juga sudah mulai dalam benak saya, oke, di 2021 bila
pada akhir 2021 apa yang saya mau capai ya gitu. Nah, itu juga sudah saya pikirkan gitu di dalam benak saya. Jadi untuk sehingga membuat pada saat secara kalender di 2021, at least pada saat nanti di Desember 2021, gua atau saya accomplish sesuatu gitu. Jadi ada sesuatu yang dapat saya, oke, at least I accomplish something gitu. Nah, di 2021 itu. Nah, jadi resolusi itu adalah bagaimana kita membuat sesuatu yang kita mau wujudkan, yang kita mau capai di tahun tersebut gitu ya. Kan ada orang resolusi 2021 misalnya di tahun tersebut gitu. Nah, jadi terkait misalnya kalau saya suka bedah dari kata ya, solusi gitu. Jadi solusi apa sih buat diri saya yang saya ingin wujudkan di 2021 dari persoalan-persoalan atau keinginan-keinginan saya. Sehingga menjadi sebuah solusi kan. Solusi bagi saya di 2021 ini gitu. Nah, jadi saya set nih, oke, saya punya persoalan ini, saya punya keinginan ini. Nah, solusinya apa? Oh, kalau saya mau punya keinginan ini, solusinya adalah, misalnya, kalau salah satunya adalah yang saya mau set di 2021 adalah, oh ya, saya mau lebih banyak berkontribusi secara pendidikan. Nah, solusinya apa? Oh, saya perlu lebih banyak bikin kelas, misalnya. Nah, jadi itu yang jadi set ke saya. Nah, oke, jadi di situ kemudian saya baru berpikir, oke, supaya saya dapat mau bikin kelas ya, saya mau bikin kelas yang seperti apa, terus kemudian mau berapa lama sekali, setiap bulan ada kelas atau tidak. Nah, itu kemudian saya susun perencanaannya mau seperti apa. Luar biasa. Nah, ini kalau kita ngomong resolusi kok, sebenarnya kan kalau untuk kita secara umum, otomatis resolusi kan pribadi ya, gue ya. Ya. Nah, tapi kita di CD, kita ini kan juga punya resolusi dong pas ini kan, kok. Apalagi untuk program kita ini kan Lamar ini kita memang boleh bilang termasuk program baru ya, kok. Ya. Tapi tentunya bukan berarti karena program baru terus semangat kita juga semangatnya loyo kan. Wah, kita harus semangat banget kan, kok. Nah, 2021 nih resolusi untuk Lamar, terutama CD secara umum ya, dan secara khusus Lamar, apa nih, kok? Oke, kita bahas lamar dulu aja kan ya. Lebih karena ini kan kita berdua benar-benar di dalam lamarnya kan. Jadi di lamar ini sendiri tentunya adalah bagaimana kan buat teman-teman yang menonton bahwa lamar ini adalah bagian dari program namanya CD Counseling ya. Benar ya, CD Counseling. Nah, kebetulan saya sama Mike kita sama-sama di dalam CD Counseling ini. Nah, dan kita ketahui bahwa CD Counseling ini bertujuan untuk memfasilitasi atau menjadi tempat bagi teman-teman yang punya persoalan. Buat teman-teman yang punya persoalan terkait dengan hukum ya, terus kemudian ekonomi, terus persoalan kesehatan dan sama keluarga. Nah, jadi ada 4 poin nih. Nah, buat teman-teman yang punya persoalan terkait kebingungan gitu. Aduh, gue punya masalah misalnya soal hukum gitu. Misalnya mau terkait dengan usaha yang ada berhubungan dengan hukum atau persoalan di rumah tangga tapi kemudian ada berhubungan dengan hukum dan tidak tahu mau ke siapa gitu. Nah, itu CD Counseling menjadi solusi bagi teman-teman. Terus juga misalnya terkait dengan kesehatan ya, kesehatan gitu. Nah, saya sakit ini tapi saya mau ke siapa ya, ke dokter seperti apa ya. Nah, kebingungan untuk bertanya gitu atau tidak tahu kepada siapa bertanya. Nah, teman-teman juga dapat menghubungi CD Counseling. Nah, atau terkait dengan kalau nggak salah keluarga. Nah, kalau keluarga gimana, Mike? Keluarga lebih ke psikologi kali kok ya. Jadi kita juga punya tim profesional ya, psikolog dan mungkin dokter-dokter yang dokter anak, dokter keluarga dan dokter umum dan sebagainya untuk memfasilitasi kalau dibutuhkan mau konseling. Nah, tim ada keluarga ya. Jadi teman-teman dapat masalah keluarga ya. Nah, terus kemudian terakhir ekonomi. Betul. Nah, kalau ekonomi adalah ya teman-teman yang kebingungan misalnya mau pekerjaannya apa atau mau ada berbisnis seperti apa atau terkait dengan saat ini bisnisnya lagi kebingungan bagaimana meningkatkan bisnisnya. Nah, teman-teman juga dapat menghubungi CD Counseling untuk mendapatkan ide-ide atau konsultasi gitu. Nah, dengan itu maka tentu kita punya tujuan atau kita mau tercapai di 2021 ini adalah ya CD Counseling ini mampu menjangkau sebanyak-banyaknya. Ya, kami tidak set secara spesifik berapa banyak, tapi kami akan berusaha menjangkau sebanyak-banyaknya ya orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dari CD Counseling ya dan yang berhubungan tadi kembali lagi dengan 4 persoalan tersebut. Jadi untuk itu teman-teman boleh menghubungi. Di mana nomornya kok? Bisa tolong dibantu? Nomornya ada di 0811 9873 300.
Oke, 08119873 300. Mungkin Jadi, ada tuh sedikit nambahin tadi kok ya. oh Kalau ya. yang ekonomi mungkin ini kan sekarang boleh bilang aspek yang terpenting nih, apalagi dikarenakan COVID ya. Tadi kan Ko Yudi juga udah menyampaikan kalau teman-teman misalkan memiliki permasalahan bingung nih, saya baru misalkan contoh saya di PHK, saya nggak tahu mau ngapain. Biasanya kan permasalahan seperti itu ya Ya, kok ya. ya. Nah, bisa menghubungi kita. Jadi kita juga ada program apa itu kok reseller ya kok ya? Ya, program namanya K3, Kongko Kerja Kang Tao. Wah, keren nggak? Kongko Kerja Kerja Kang Kang Tao. Tau, weh mantap. Ya, Jadi itu gimana tuh kok? Produknya sudah disiapkan sebenarnya, sudah ya. ada produknya. Tinggal di teman-teman pilih mana yang mau dijualkan kembali. Atau kalau misalnya teman-teman juga butuh pendanaan juga bisa ya kok ya. Ya. Nanti ada dari CD yang akan menghubungi Ya. di apa? Oh ya, otomatis perlu dicek dulu ya kok ya. Ya. Background check dan sebagainya. Tapi kalau memang lolos nanti tentunya ada pendanaan juga. Nah, untuk teman-teman yang sudah punya produknya pun bisa kita bantu pasarkan Ya. gitu. Nah, Jadi penting banget nih soal ya. itu ya. Nah, Ekonomi. untuk tahu terkait dengan program ini, ingat follow Instagramnya CD. Ya, jadi di Instagram CD ada CD_pusat. Nah, teman-teman follow Instagramnya CD_pusat. Di situ akan banyak informasi terkait dengan kegiatan dari Kongko Kerja Kang Tau ini. Jadi teman-teman dapat mendapatkan informasi sehingga teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini. Nah, itu juga menjadi salah satu solusi kita di tahun 2021 buat teman-teman yang punya persoalan terkait dengan tadi bisnis apa, Ya, ekonomi, keluarga, kesehatan dan ya, hukum. ya, tentunya. dan hukum. Iya. Oke, jadi itu tujuan dari resolusi kita di acara lamar ya. Siap 2021 ini kok ya. Ya, sehingga kita, nah itu juga menjawab dari CD itu, sehingga kita dapat membantu transformasi sosial buat teman-teman yang di luar kelompok CD itu mendapatkan kesempatan untuk mengalami sebuah transformasi. Ya, itu adalah salah satu juga bentuk wujud dari visinya CD, transformasi diri buat para anggotanya dan juga transformasi sosial bagi masyarakat umum. Gitu. Ya, nah itu menjadi resolusi dari CD. Oke. Ya. Luar biasa. Berarti tahun 2021 ini pekerjaan kita masih banyak nih kok ya. Oh iya dong. Dan kita butuh itu. Nah, buat teman-teman kalau punya keinginan, namanya kalau kita punya keinginan pasti kita justru perlu ada effort ya. Kita perlu ada effort gitu. Betul. Karena kalau pernah dengar nggak terkait dengan konsep be do have? Secara singkat pernah, tapi detailnya aku nggak tahu. Nah, itu gimana tuh kok? Be do have. Oke, nah kan ada sebuah konsep yang terkenal ya, namanya be do have gitu. Jadi ada 3 kata, be, do, melakukan, ya, have, memiliki. Oke. Nah, kan umumnya adalah kita pasti kalau tanya, kamu mau apa sih 2021? Mayoritas orang akan bilang dia lebih banyak mau memiliki. Betul. Langsung objeknya apa ya kok ya? Ya, lebih ke objek. Dia mau memiliki nih. Betul. Mau memiliki rumah, mau memiliki pekerjaan yang baru, mau memiliki bisnis yang lebih baik, mau memiliki apa gitu. Lebih banyak adalah bicara tentang mau memiliki sesuatu. Berarti orang-orang terfokus kepada end goal-nya kok ya? Apa yang ingin didapatkan. Oke. Nah, jadi konsep ini bagaimana terhubung dengan resolusi ini kan berarti terhubung dengan resolusi tahun baru ini kan kok? Iya. Ini gimana nih kok? Nah, jadi kan banyak orang adalah dia pengennya memiliki sesuatu. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Bahwa ya, kita mau tahu nih ujungnya apa gitu. Saya mau memiliki misalnya di 2000 tadi, saya mau memiliki beberapa kelas gitu. Ya, saya mau memiliki misalnya mau punya rumah, saya mau punya pekerjaan lebih baik, atau saya mau punya bisnis yang maju gitu. Nah, dan it's okay untuk seperti itu. Tapi kan kita tahu bahwa untuk punya, ada yang perlu dilakukan dong. Betul. Nggak hanya saya kemudian tanggal 1, saya tulis-tulis, ya kan, saya mau ini, terus kemudian terjadi kan, nggak kan? Betul. Nggak mungkin gitu. Terus tentunya adalah untuk ini terjadi, supaya ini ada, kan kita tahu bahwa sebenarnya ya seperti kita bicara ya, hukum karma itu artinya ada perbuatan baru akan ada hasil kan. Betul. Gitu. Nggak ada yang saya cuma mau sesuatu dia muncul gitu. Oke, at least pertama saya sudah tahu nih apa yang saya mau. Dibandingkan kalau kita tidak tahu sama sekali. Ada orang yang kamu mau apa sih 2021? Iya, nggak tahu, bingung. Iya, bingung gua. Nah, itu lebih parah lagi gitu. Dia have apa yang dia mau aja dia nggak tahu gitu kan. Nah, otomatis dia akan kesulitan untuk kalau gitu saya perlu lakukan apa ya? Benar, karena nggak tahu nih mau menujunya kemana. Iya. Betul. Oke.
Pernah nggak misalnya Mike nih ya kan, keluar rumah gitu. Keluar rumah terus kemudian bingung gitu. Terus di depan rumah, terus ditanya, ketemu saya nih, Mike, lu mau kemana? Nggak tahu. Iya, pernah gue. Ya kan? Bingung nggak gitu? Bingung. Bingung Betul. kan gitu. Mau kemana, terus bagaimana mencapai kesananya lebih bingung lagi kan. Iya, Orang mau kemana gitu. aja nggak tahu. Benar. Nah, Siap. nah, at least kita perlu tahu apa yang saya mau saya wujudkan. Nah, kalau teman-teman cari di Google atau apa ada katanya SMART gitu ya, perlu specific, measurable, achievable, relevant, dan time frame gitu. Ya, at least bagi saya adalah apa yang saya mau itu sesuatu yang memang spesifik dan sesuatu yang bermanfaat. Oke, itu yang penting karena apa yang saya mau ini kalau tidak ada manfaatnya, biasanya tidak punya bensin bagi saya untuk bergerak ke sana. Oke. Nah, jadi setelah kita tahu nih apa yang kita mau, maka berikutnya ada pertanyaan, apa yang perlu saya lakukan? Nah, di sini ada doing. Oke, doing gitu. Nah, apa yang saya perlu lakukan sehingga itu dapat tercapai? Nah, di sini adalah kita bicara persiapan. Misalnya ya, kalau misalnya tadi saya bicara tentang saya mau punya beberapa kelas gitu. Maka pertanyaan adalah apa yang perlu saya lakukan sehingga itu dapat terjadi? Berarti kan artinya saya perlu mulai nih list, kelas seperti apa yang mau saya berikan. Saya perlu mulai mempersiapkan, materinya sudah ada atau belum? Kalau belum berarti saya perlu buat. Atau saya perlu bikin PPT-nya, saya perlu bikin rundown-nya, saya perlu bikin bahkan misalnya per set kalendernya, seminggu mau berapa kali. Terus kemudian selama 1 tahun saya mau bikin berapa kelas. Terus kemudian secara pengetahuan saya perlu belajar lagi atau tidak. Gitu. Itu kan berarti saya perlu tuliskan apa yang perlu saya lakukan supaya ini dapat terjadi. Benar. Nah, jadi di sini yang disebut dengan doing. Apa yang perlu saya lakukan agar have-nya ini dapat terjadi? Karena ya, apalagi kalau kita udah belajar ya, saya juga kebetulan sangat berterima kasih belajar dari apa yang Sang Buddha katakan bahwa segitu itu saling berkaitan, bahwa untuk menjadi satu muncul, misalnya satu pohon bunga matahari mau muncul, saya perlu ya misalnya memastikan pupuknya benar, tanahnya baik, airnya udaranya gimana. Berarti itu perlu saya persiapkan. Nah, itu adalah doing-nya. Nah, baru setelah do-nya, terakhirnya adalah, untuk memastikan ini semua dapat dilakukan, be-nya, sayanya. Be-nya itu balik ke kitanya kok ya. Manusianya ini nih, manusianya nih. Ya kan? Nah, saya perlu menjadi manusia yang seperti apa yang sehingga membuat saya dapat melaksanakan itu semua. Ya kan? Itu tahapan yang terakhirnya ya? Terakhirnya, being-nya saya nih gitu. Karena kalau saya misalnya contoh, saya ngambil contoh kasus saya gitu ya. Saya mau bikin beberapa kelas gitu. Tapi akhirnya being-nya saya adalah suka malas-malasan. Suka misalnya masih terngiang-ngiang masih terbawa pengalaman masa lalu gitu. Wah, masa lalu misalnya pernah gagal. Nggak bisa move on. Ya, bisnisnya pernah gagal gitu ya. Terus kemudian akhirnya saya nggak mampu menjadi pribadi yang semangat, pribadi yang percaya diri, pribadi yang komitmen, pribadi yang sepenuh hati, pribadi yang tulus. Saya nggak menjadi pribadi yang seperti itu, otomatis saya tidak dapat melaksanakan apa yang saya mau. Kalau saya menjadi pribadi adalah pribadi yang malas-malasan, pribadi yang pesimis, pribadi yang masih traumatis, ya kan? Kalau saya pribadi seperti itu, walaupun saya tahu nih saya mau itu, saya perlu lakukan, akhirnya saya tidak akan bergerak karena saya masih tidak menjadi pribadi yang dapat mendukung saya melaksanakan apa yang perlu saya lakukan. Penting sekali itu, Bro. Nah, itulah maksud dari konsep be, do, have. Nah, banyak orang kan adalah dia cuma tahu apa yang dia bermimpi nih, dia mau sesuatu gitu. Nah, untuk itulah setelah bermimpi dia perlu wake up. Dia perlu wake up gitu, dia perlu bangun gitu ya. Dia perlu bangun, lalu kemudian dia perlu menjadi pribadi yang memang berdaya, pribadi yang berdaya, sehingga dia dapat melakukan apa yang perlu dilakukan, yang akhirnya hasil itu akan ngikut. Jadi hasil itu bonus sebenarnya.
Ya Nah, kan? berarti fokusnya di apa nih, Ko? Tadi menarik sekali ya, wake up. Nah, ini juga kebetulan tahun baru kan, jadi wake up. Wake up gitu Ini ya. udah 2021 ya. 2021 nih. Nah, 2021 nggak Ya. terasa ini Buat makanya. beberapa teman-teman tiba-tiba udah umurnya 30, udah tiba-tiba umurnya Betul, udah 40-an. betul makanya Bang. Ya orang-orang bilangnya juga time flies gitu ya. Iya, Nah, time waktu ini flies. cepat sekali berlalu. Nah, Iya. jadi oke, konsepnya menarik tuh kok. Jadi be, do, have. Memang sih secara umum orang-orang yang saya juga secara pribadi tahu ya kok ya. Orang-orang itu banyak kan kalau ditanya apa sih New Year resolution-nya atau resolusi tahun barunya, 90% biasanya punya kok. Dan 90% dari yang saya tanya itu biasanya itu copy paste dari yang tahun sebelumnya. Begitu ya kan Ko ya? Nah, ini ada yang salahnya di mana nih kok ya? Jadi kok kayaknya resolusi tahun 2010, 11, 12 sampai sekarang 21 mirip-mirip aja, beti-beti gitu. Tipis-tipis naik, Betul. tambah dikit gitu ya. Iya, Tapi atau ordernya mungkin dipisah kok. Yang dulu order yang ini nomor sekian, Ya. tahun ini oke lah diprioritaskan naik. gitu Jadi ya. gitu aja kan kok, pindah-pindah. Jadi kayak main shuffling main kartu gitu. Ini gimana nih kok ya tanggapan ini kok? Dan diperparah dengan seringkali nggak tercapai gitu ya. Betul, Tiba-tiba betul. udah akhir tahun gua ngapain aja Nah, gitu ya. betul, iya. Orang makanya ini wake up ya kan. Memang harus benar-benar harus wake up ya. Orang harus sadar karena bener yang kayak Ko Yudi ngomong itu menjadi suatu permasalahan. Resolusi yang selalu diulang-ulang itu aja. Jadi nggak tercapai diulang lagi. Nah, memang kan banyak yang kayak tadi kita juga sepakat ya Ko ya bahwa orang-orang secara umum kan mungkin mayoritas tahu lah dia pengennya apa. Tapi mungkin tidak yang nggak tahu apa sih yang perlu dilakukan kan. Betul ya Ko ya? Ya. Nah, begitu nih. Ini gimana nih jadi ini kok? Biar kita bisa memotivasi nih teman-teman nih supaya bukan cuma ngeset goal aja nih, tapi kan juga harus yang lebih pentingnya apa yang harus dilakukan kan gitu kok. Mungkin terlepas dari itu yang lebih pentingnya lagi yang tadi B-nya itu kan kok, dari diri kita sendiri kan. Karena juga memang kita di agama Buddha juga kita belajar bahwa setiap orang ini kan membawa karma yang masing-masing kan kok. Dan kita juga tidak bisa kayak contohnya, aduh karmanya lagi jelek. Oh Yudi tolong talangin dong, tambahin nih biar karma baiknya nambah gitu. Kalau dapat sih mau juga gitu. Nah itu kan nggak bisa kan kok. Jadi kan harus balik lagi ke diri kita sendiri ya. Nah ini gimana nih kok? Perlu dikasih motivasi atau apa gini kok? Supaya biar teman-teman ini jadi benar-benar wake up gitu loh. Ya, jadi pertama benar Mike, kalau tadi apa yang lu sharingkan ya, apa yang kamu sharingkan bahwa dimulai dari B-nya. Ya. Kalau misalnya gini, ada orang yang tidak tahu apa yang membuat dia tidak mampu mencapai apa yang dia inginkan. Nah, dari pengalaman saya dan dari pembelajaran saya juga adalah karena apa yang dia mau itu tidak kongruen atau tidak selaras dengan dirinya. Sehingga dia tidak cukup termotivasi, tidak punya motif yang cukup untuk membuat dia bertindak. Kan motivation itu adalah motive and action kan. Jadi tidak ada cukup motif yang membuat dia bertindak. Sehingga itu tidak membuat dia jadi mencapai apa yang dia inginkan. Ya. Atau ada beberapa alasan lagi. Ya, ada banyak alasan, nggak hanya satu gitu. Nah, tapi kita bahas adalah, kita bahas hari ini adalah lebih ke, pada saat saya tidak tahu apa yang saya inginkan, adalah karena saya tidak menyadari sebenarnya diri saya ini, saya mau menjadi pribadi yang seperti apa. Jadi, saya pakai pengalaman saya pribadi ya gitu. Jadi misalnya gini, waktu awal-awal saya juga punya keinginan adalah pengen beli rumah, pokoknya segala sesuatu yang bentuknya benda gitu. Benda. Nah, bukan berarti sekarang nggak lagi ya gitu, tapi masih ada gitu. Nah, tapi yang berbeda adalah kemudian saya menyadari ya setelah kebetulan saya bergabung di CD, satu hal yang waktu saya bergabung di CD itu waktu itu ada satu pelatihan. Namanya pelatihannya Meta Transformational Leadership. Nah, waktu itu dibawakan terus kemudian di sana dibahas terkait dengan kelahiran manusia yang berharga. Kelahiran manusia yang berharga, bahwa dikatakan bahwa kita terlahir sebagai manusia itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa. Karena untuk jadi manusia itu seperti kan ada sutanya yang mengatakan bahwa terlahir manusia itu seperti kesempatannya itu sangat susah sekali. Jadi seperti seekor kura-kura yang buta di dasar laut, ya di dasar laut ini luasnya seluas bumi ini. Lalu kemudian di atas di samudra itu ada satu gelang yang ukuran sebesar kepala kura-kura. Nah, gelang ini terombang-ambing selama 100 tahun. Dan si kura-kura buta di dasar ini, dia perlu tunggu 100 tahun, baru boleh naik ke atas. Jadi sekarang tahun ke 100, naik. Buta lagi. Menurut lu Mike,
kesempatan dia, kepala ini masuk ke dalam gelang tadi, tinggi atau besar atau susah? Susah banget kok. Apalagi dasar lautan Iya, kan. yang seluas bumi ini gitu. Makanya susah banget. Apalagi dia kondisi buta, ngelihat kita dengan mata yang Yang terlihat iya, aja terlihat iya, belum tentu aja bisa itu kan. Laut terbang ambil kan. nggak tahu di mana gitu ya. Pas Iya, gua buka matanya kemana gitu. iya. Lagi gelangnya di mana gitu. Betul. Nah, dan sesusah itulah Heeh. terlahir jadi Oh, manusia. oke. Nah, waktu saya kemudian Mhm, mendapatkan kata-kata itu, mhm, saya wah, oke, sekarang gue jadi manusia nih. mhm, Berarti ini sebuah kesempatan yang luar biasa kan. mhm. Artinya dalam kondisi yang nggak cacat. Oke, ada Betul. manusia yang terlahir dengan kondisi cacat. Ini Betul. saya terlahir nggak kondisi nggak cacat Iya. nih. Masih oke nih, Mhm, lengkap. lengkap, betul. Oke. Mhm. Nah, dari situ kemudian muncul, oke, kalau kayak gitu, saya mau jadi pribadi yang seperti apa ya? Gitu. Mmm, Nah, pada saat saya aware bahwa oke, dan kebetulan ya saya banyak saat ini adalah menggunakan apa yang Buddha ajarkan bahwa kita sebagai manusia itu kan pertama tugas kita adalah mentransform diri kita. mhm, Artinya membuat diri kita itu apa ya? Kalau bahasanya adalah menghilangkan kebodohan-kebodohan gitu. Menghilangkan mhm, kebodohan-kebodohan yang apa? Ya sehingga kan kita punya batin lebih terang ya. Sehingga oke. kita lebih punya pandangan yang benar Mhm. terkait dengan kehidupan ini. Sehingga itu yang membuat kita menderita adalah karena saya punya pandangan kan keliru. Sehingga Nah, saya salah melihat, yang akhirnya membuat punya pandangan yang keliru, itu yang membuat saya jadi menderita kan. iya. Nah, Oke. jadi pas saat saya menyadari hal itu, pas saat saya kemudian belajar untuk menjadi apa? Ya bukan belajar ya, saya sampai karena hari ini saya masih belajar gitu. Mhm, Belajar, at least belajar untuk menjadi pribadi yang ya masih belajar ya, at least mhm. punya kasih sayang, pribadi yang meta, karuna, mudita, upeka. Oke. Walaupun belum sampai tahap Iya. ini ya, tapi saya belajar untuk yang punya kasih sayang, yang mampu berempati, yang mampu Mhm, bersuka cita, mhm. yang mampu tenang seimbang. Oke. Nah, pas saat saya menyadari saya mau menjadi pribadi yang seperti Mhm. itu, saya jadi tahu saya maunya apa. Oke, Oke, oke. tadinya saya nggak terlalu, saya mau meninggalkan dunia ngajar sebenarnya. Mmm, Oke, karena ya bagi saya ke waktu itu ya sempat ada, nah nanti saya share kenapa kita juga perlu let it go pengalaman masa lalu. oke, Oke, jadi nah pas saat ya saya punya pengajar, tapi saya tidak, nah di situ saya tidak menemukan sebuah gairah waktu itu ngajar. oke. Berbeda sehingga saya lakukannya itu waktu itu lebih hanya sebatas oke, uang. Oh, oke. Katanya kan ngajar itu duitnya banyak, Iya, ya kan? heeh. Ya banyak lah katanya seakan cuma ngajar modal cuap-cuap Mhm. dapat duit kan gitu. Iya. Tapi kok nggak dapat passion-nya gitu, nggak Oh, dapat apa, pas lakukan itu dikasih feedback langsung, aduh apa, down gimana gitu? down, nggak mau lakukan lagi Heeh. gitu kan. Terus kemudian Mhm, misalnya buka kelasnya sepi, ya mhm, kan, nggak ada yang peserta, waduh kayaknya gua nggak cocok, akhirnya mhm. seperti itu, akhirnya jadinya berhenti gitu. Karena Oke. nggak menyadari gitu, apa sih maknanya Mmm, dari mengajar itu. Nah, oke. Berarti tujuannya sebenarnya udah kurang tepat berarti kok ya? ya, nah, Karena fokus ke yang uangnya itu ya? ya. Oke, oke. Nah, pas saat saya kemudian menyadari being-nya saya, Mhm, dan saya mau menjadi pribadi yang seperti mhm. itu. Nah, untuk saya menjadi pribadi yang seperti ini, nggak tahu kenapa, akhirnya saya menemukan bahwa saya ngajar untuk apa, gitu. Berarti mindset-nya nih sekarang dengan yang dulu udah berbeda nih kok? Ya, Oke. gitu. Jadi, pas Mhm, saat saya ngajar itu bukan lagi sebatas tentang duitnya, tapi memang ini mensupport mhm. saya menjadi pribadi ini. Oke, Oke. oke. Jadi dengan ngajar membantu saya Mhm. untuk mampu mendistribusikan pandangan-pandangan ini. Oke. Yang 4 pandangan tadi yang Ya, tadi disampaikan ya, ya? ada Oke, pandangan-pandangan oke. yang lain juga, Mhm. Oke. ya kan? Nah, artinya di situ maka dimulai dari beingness. Kamu mau menjadi pribadi yang seperti apa dulu? Mhm. Nah, Mmm, pas saat kita udah tahu kita mau menjadi pribadi ini, umumnya kita tahu apa yang kita perlu lakukan, mhm. sehingga pas saat bersamaan kita akan mendapatkan apa yang kita perlukan, Oke. gitu. Berarti langkah pertama kita mulai dari diri kita dulu? Ya, Oke, nah, siap.
Nah, Berarti kalau dari berdasarkan cerita Ko Yudi nih, Ko Yudi juga berarti wake up juga berarti ya pada saat mengikuti kelas kemarin itu ya. Ya. Dan ya wake up, sebuah kesadaran yang didapatkan gitu. Nah, sebuah kesadaran yang didapatkan, dan itu sangat bagi saya sangat mentransform diri saya. Itu soal kelahiran manusia yang begitu berharga. Itu bagi saya sangat pegang sekali saat ini. Walaupun saya nggak katakan saya masih suka malas-malasan. Kadang-kadang waduh ternyata gue udah menghabiskan waktu gue nih gitu, nonton film Korea lah. Aduh. Ya. Betul. Kadang udah tahu nih lebih baik gue baca buku gitu ya, tapi akhirnya malah duduk leha-leha, baca yang nggak penting gitu ya. Akhirnya kan sebenarnya tuh menghabiskan momen, artinya kan kita hidup ini kan di dunia ini kan waktunya kan terbatas sebenarnya. Betul. Waktunya terbatas, dan kita nggak tahu nih kelahiran berikutnya gue terlahir jadi seperti apa gitu, di kondisi yang seperti apa. Betul. Kalaupun jadi misalnya binatang dengan kondisi yang baik nggak? Jadi binatang kan kalau jadi binatang di kondisi yang baik masih mending ya gitu. Iya. Daripada jadi manusia tapi di kondisi yang Nggak baik. nggak baik. Betul. Tapi minimal bagaimana terlahir sebagai manusia gitu. Iya. Ya kan, terlahir sebagai manusia dengan kondisi yang baik. Gitu. Nah, itu kan kita perlu usahakan kan di kehidupan ini. Betul. Sehingga membuat itu dapat terjadi. Nah, jadi menurut saya pertama adalah menyadari kelahiran kita sebagai manusia itu Ya, luar biasa gitu. Sangat beruntung gitu. Betul. Kita semua hari ini dapat terlahir sebagai manusia gitu. Nah, ini satu pegangan saya. Nah, jadi itu beingness-nya, sehingga dari situ saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan. Lalu kemudian baru saya akan mendapatkan apa yang memang seperlunya saya dapatkan. Untuk mencapai goalnya ini ya, Bro. Ya, beingness-nya itu gitu. Oke. Konsep yang menarik. Nah, Nah, kalau yang kadang permasalahannya kan yang sering kita ketahui nih kan, Ko. Orang-orang goal sudah ada. B-nya kan yang biasanya permasalahan di B-nya kan. Karena kan memang kita juga sama-sama tahu ya, untuk memulai apapun itu kan, baik itu mentransformasi diri, kita tadi Ko Yudi bilang kan, untuk otomatis menjadi lebih baik ya, Ko ya. Atau kita juga memulai usaha atau apapun itulah. Memang kendala yang terberat ini adalah langkah pertama kan. Nah, kalau dari pengalaman pribadi Ko Yudi nih bagaimana nih? Apalagi kan secara umum kondisi saat ini kan masih diliputi kekhawatiran pandemik kan, COVID-19 masih di sekeliling kita. Jadi boleh dibilang perekonomian kita ini juga belum normal kan, atau mungkin ya kita menggunakan sekarang definisi new normal kali Ko ya. Karena kalau kita bilang normal tuh normal yang dulu kayaknya nggak bakalan seperti dulu lagi kan ya. Mau tidak mau kan kita harus bisa bersahabat nih dengan memang ya pandemiknya di sekeliling kita, berarti kan new normal ya. Nah, otomatis kan banyak orang-orang yang concern utamanya kan perekonomian nih Ko. Jadi kondisinya sebenarnya kan 11-12 sama kondisi Ko Yudi nih. Bagaimana dia melakukan sesuatu, tapi juga di sisi yang lain dia kan perlu penghasilan kok. Misalkan apalagi orang itu sudah berkeluarga, punya istri dan beberapa anak, otomatis dia kan punya tanggung jawab yang harus dia penuhi kan kok. Nah, kalau dari Ko Yudi nih saran dan tips ini gimana nih kok, supaya mereka tuh bisa melangkah gitu loh. Pertama yang kita perlu pahami konsep uang. Uang itu bagi saya adalah alat tukar kan. Uang, ekonominya berarti uang kan, alat tukar gitu. Kalau dulu kan nggak ada uang, dulu kan tukar barang. Betul. Saya punya ini, saya mau tukar nih, saya tukar barang, ketemu barang. Jadi uang itu sebenarnya alat tukar. Nah, pertanyaannya adalah berarti saya untuk mendapatkan uang tertentu, berarti saya perlu pertukarkan sesuatu dong. Betul. Nggak mungkin sekali lagi nggak ada yang tiba-tiba bangun terus tutup mata terus dia uang muncul kan, nggak kan? Gitu. Betul. Ada pertukaran kan? Iya. Ada pertukaran sehingga saya layak mendapatkan uang tertentu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan adalah, oke, let's say saya mau mendapatkan uang 1 juta. Yang saya pertukarkan apa? Supaya saya mendapatkan uang 1 juta. Misalnya ya saya jual barang tertentu, saya kerja, bantu misalnya ya bantu bersih-bersih rumah orang lain atau apa gitu ya. Saya kasih tenaga saya, kemudian saya tukar dengan uang.
Nah, tapi kan akan berbeda dong kalau saya maunya uangnya 10 juta. Betul. Saya tidak dapat bertukarkan dengan tenaga atau cara kerja yang 1 juta. Betul. Ya kan? Betul. Nah, terus kemudian let's say lah misalnya Valentino Rossi sama abang-abang Gojek. Sama-sama nyetir motor nggak? Iya. Oke. Lebih kerja keras siapa? Abang Gojek kali ya. Abang Gojek. Jamnya lebih panjang. Lebih panjang. Tapi pendapatan gedean siapa? Rossi. Rossi. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa Rossi dapatnya lebih gede? Skill kali ya. Padahal kerja kerasnya si abang Gojek dari pagi sampai malam nggak segede pendapatan Rossi. Let's say mungkin pendapatan abang Gojek 1 bulan sama pendapatan Rossi 1 minggu atau 1 hari kayaknya hampir mirip gitu. Atau bahkan nggak nyampe gitu. Skill mungkin kali ya. Rossi kan punya skill. Hoki gitu atau karma gitu. Ya, Ya, kira-kira ada gitu ya. seperti itu. Tapi kan pertanyaannya adalah paling utama adalah skill, benar. Ya, skillnya si abang Gojek sama skillnya Rossi yang berbeda. Rossi itu kan benar-benar dia kemampuan dia punya dia mengendarai motor yang gede itu, terus kemudian kecepatan dia, bagaimana dia balap, dan kemudian dia juga melatih diri kan. Kalau kita ngedrive Gojek kan nggak perlu capek-capek ngelatih diri, yang penting ngerti hidupin, jalan, tahu jalan oke gitu. Betul, nggak tahu jalan pun ada yang namanya peta. Sekarang udah peta ya, udah peta gitu. Iya. Nggak usah pusing gitu ya. Kan? Artinya kemampuannya si Rossi berbeda kan. Betul. Nah, di sini adalah berarti kita bicara tentang si manusianya nih, skillnya si being-nya ini gitu. Dia punya keterampilan yang memang skillnya lebih baik. Oke, sehingga itu membuat dia istilahnya karena dia punya skill yang begitu lebih baik sehingga itu dipertukarkan dengan uang yang lebih banyak. Oke, nah berarti kan sebenarnya uang itu adalah pertukaran. Pertukaran apa yang saya punya. Nah, sebagai manusia, apa yang kita punya? Nah, ini yang kita perlu sadari nih. Sebagai manusia, apa yang membuat diri kita berharga? Apa yang membuat diri saya bernilai? Apa yang membuat saya punya value? Nah, ini yang kita perlu pahami. Apa yang membuat saya sebagai manusia punya value? Tubuhkah? Jual diri? Bukan itu. Kalau misalnya kita bicara, kalau kan ada sumber daya hewani, ada sumber daya nabati, alam dan sebagainya. Let's say sumber daya hewani gitu. Yang membuat hewani ini punya nilai karena apa? Dagingnya, betul. Atau mungkin dia menghasilkan telur, susu dan sebagainya gitu. Artinya kan dari dia punya tubuh. Nah, kalau manusia apa yang membuat dia punya nilai? Skill, value, nilai-nilai dia, karakternya. Dia dapat dipercaya atau tidak, orangnya tulus atau tidak, dia dapat diandalkan atau tidak, keterampilan dia baik atau tidak gitu. Nah, ada orang punya keterampilan baik, tapi dia tidak jujur, pembohong. Otomatis dia punya value berbeda dengan orang yang sudah terampil, punya nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik, dapat dipercaya, dapat diandalkan, terus mau belajar. Otomatis ini membuat dia punya nilai kan. Nah, pas dia punya nilai ini, otomatis itu yang akan membuat dia berharga. Itu yang membuat dia berharga, itu yang kemudian dia pertukarkan kan. Kalau kita bicara dalam konteks pekerjaan atau berbisnis. Misalnya kalau ada teman yang dia punya bisnis, tentu yang pertama, saya ada bisnis nih. Siapa yang dapat saya kerja sama? Pasti dalam benak dia adalah seseorang yang dapat dia percaya dan seseorang yang menurut dia kompeten. Betul. Pastinya, karena kan ya dua hal itu yang dibutuhkan untuk perusahaan atau pekerjaan itu bisa bertambah besar kan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Pas saya tidak mampu memiliki sesuatu, kembali ke sayanya menjadi pribadi, being-nya saya, layak nggak untuk memiliki itu? Ini menarik ya, karena sudah berapa minggu ya, mungkin ada ya lebih dari 1-2 bulan terakhir ini di acara lamar ini kan sebenarnya kita membahas kan topik setiap minggu berbeda-beda kok ya. Tapi inti sari dari setiap minggu itu yang aku secara pribadi nangkep, bahkan sampai yang saat ini pun, ini sebetulnya tidak jauh-jauh dari mindset ya. Bagaimana kita harus memiliki mindset yang positif. Nah, mungkin itu satu ya pertama. Nah, kalau tambahan hari ini juga bukan cuma mindset, berarti kan kita secara pribadi nih, orang-orang siapa sih yang nggak mau kaya? Contoh ya. Apalagi kondisi pandemi lagi begini, keuangan sulit, siapa yang nggak mau punya kelebihan financial kan? Nah, tapi seperti yang Ko Yudi tadi bilang kan, untuk bisa mendapatkan kelebihan financial itu,
uang ini kan kita anggap sebagai dalam tanda kutip kan alat pertukaran ya, Ya. alat tukar. Berarti apa yang bisa kita tukarkan? Ya otomatis balik lagi ke skill, karakter. Nah kalau seseorang tidak mempunyai skill atau malas menambah skill, gimana bisa kaya gue? Yoi. Ya. Akhirnya ya dia akan stuck di angka tertentu. Artinya nilai dia ya akan di sana aja. Jadi secara umur dia bertambah, tapi secara nilai dia nggak bertambah. Dia bahkan cuma berkurang. Ya, bahkan berkurang. Karena umur bertambah, kan otomatis dia kan ada mengalami energinya kurang. Betul, ya. Tubuh mulai sakit-sakitan atau apa gitu. Betul. Sehingga dia punya value benar dapat berkurang. Benar sekali itu. Ya, benar sekali. Nah, itu jadi teman-teman juga harus paham ya. Jadi jangan kita terlalu terfokus pada goalnya. Ya, penting punya tujuan seperti Ko Yudi tadi bilang juga ya. Paling tidak kan dengan kita punya tujuan, ini lebih terarah ya, Ko ya. Kita tahu nih, contoh kita pengen punya karir yang bagus. Ya, oke, tujuannya ke sana. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Prosesnya ini ya, Ko ya. Prosesnya ini kan saya rasa lebih penting ya, Ko ya. Prosesnya apa yang perlu saya lakukan, lalu kemudian saya perlu menjadi pribadi yang seperti apa. Nah, ini buat teman-teman yang misalnya bertanya, tapi saya gimana ya membuat diri saya berubah gitu. Nah, sebenarnya pahami aja bahwa Anda hanya soal keputusan. Nah, ini adalah soal keputusan. Anda maukah meninggalkan atau let it go diri Anda yang 1 detik sebelumnya? Saya nggak mau bicara yang sebelum, karena kita tahu ya, satu hal yang saya pelajari dari konsep apa yang Buddha ajarkan adalah bahwa setiap saat itu adalah, setiap momen itu adalah baru gitu. Maka kita belajar hidup di present, di saat ini. Artinya adalah bahwa setiap momen itu adalah baru, setiap detik itu adalah baru gitu. Ya, nah artinya karena itu setiap waktu adalah baru, berarti saya dapat menjadi pribadi yang saya inginkan setiap saat. Tinggal keputusan. Nah, kata keputusan artinya putus. Saya putus dengan apa? Dengan diri saya yang tidak mensupport saya, diri saya yang malas-malasan, diri saya yang pesimis, diri saya yang penuh dengan trauma, diri saya. Ini hanya soal keputusan karena kebiasaan saya itu hanya ada di dalam benak gitu. Artinya pas saya memutuskan, oke, saya sekarang mau jadi pribadi yang seperti apa? Oke, saya mau jadi pribadi yang rajin. Ya, lakukan terus-menerus sampai benar-benar muscle Anda, tubuh Anda meyakini bahwa iya, Anda sudah berubah. Ada saatnya iya, ada saatnya misalnya nih, saya mau jadi pribadi, masih ke bawah karena kebiasaan, kan kita tahu bahwa energi ini, kita punya energi kebiasaan gitu. Nah, karena saya sudah terbiasa puluhan tahun malas-malasan, tentu saya perlu belajar, ya, memutuskan untuk belajar rajin. Tentu tidak, misalnya saya sudah terbiasa malas-malasan 10 tahun. Saya yakin Anda tidak perlu belajar 10 tahun untuk menjadi rajin. Begitu Anda memutuskan untuk rajin, itu paling Anda hanya butuh waktu beberapa hari atau paling lama 1 bulan. Gitu. Ya, yang penting Anda buat sebuah keputusan, saya mau let go diri saya yang sebelumnya. Karena ya tidak ada maksudnya ya masa lalu itu ada di mana? Di sini gitu. Tapi yang ada itu hanya momen saat ini. Ya, hanya ada momen saat ini bahwa ya saat inilah saya mau jadi pribadi yang seperti apa. Nah, pastikan Anda menjadi pribadi yang tadi punya nilai, pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang dapat diandalkan, pribadi yang semangat. Semangat, masa sih perlu diajarin semangat? Semua orang pasti ngerti cara semangat kok. Rajin, semua orang ngerti kok cara rajin kok. Tinggal mau diputuskan nggak? Mau atau tidaknya gue. Ya. Untuk itu. Tapi yang permasalahan yang utama banyak orang nih, oke misalkan kita putusin nih kok, saya harus berubah. Ini udah 2021 nih, ya kan. Hari ini semangat, besoknya mulai loyo nih. Ya. Hari ketiga makin loyo lagi. Hari keempat kembali seperti yang sebelumnya. Ini yang kita perlu pahami yang Buddha ajarkan dengan anicca. Segala sesuatu itu berubah kan. Betul. Datang dan pergi. Yang jadi isu adalah begitu pertama saya semangat, semangat kan. Ini nggak akan mungkin stay terus nih. Anda pasti akan saya nggak mungkin rajin terus, pasti akan saya momen saya di mana saya akan ada malas. Apalagi misalnya nih ada orang seperti saya nih. Saya kalau bahasanya adalah saya punya tulangnya itu tulang malas. Saya punya tulangnya. Kalau misalnya saya ada orang lain, misalnya Mike gitu, ada orang yang memang bawaannya rajin gitu. Nah kalau saya kebetulan punya tulangnya tulang malas. Sehingga saya untuk rajin saya butuh effort. Saya orang yang butuh effort untuk rajin.
bukan orang yang bawaan lahirnya rajin. Oke. Ada orang yang memang bawaan lahirnya Betul, rajin kan. iya. Gitu. Nah, saya bukan orang yang bawaan lahirnya Ini rajin. nggak Gitu. kelihatan sih seperti itu. Ya. Oke. Nah, tapi itu dapat dilatih. Mhm. Itu dapat dilatih. Nah, dengan sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu itu berubah. Oke, dengan pas saya menyadari hal itu, jadi pas saya malas, oh ya, sekarang saya lagi kondisi malas. Ya sudah, saya menikmati kemalasan itu, ya. Oke. Dan lucunya, pas saat Anda tidak melawan dan tidak membenci malas itu, dia akan perginya lebih cepat. Oke. Yang jadi isu adalah begitu malas muncul, ya, atau tidak semangat, terus kemudian saya mulai dalam diri itu adalah, kenapa ya gue seperti dulu lagi ya? Aduh, gue kembali lagi deh, gue nggak mungkin berubah deh. Aduh, nggak mungkin lagi deh capai itu. Tuh kan, susah kan berubah kan? Mana itu kata Yudi aja, ngecap aja gampang gitu kan, misalnya gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi karena kata-katanya seperti itu, lalu kemudian pas saya rajin, saya tidak akan menganggap, yang muncul adalah begitu saya rajin, yang menjadi fokus saya bukan menikmati kerajinan ini, tapi fokus saya adalah, aduh nanti saya akan males lagi. Gitu ya. Sehingga otomatis yang dalam benak saya adalah males, kembali lagi males. Jadi sehingga pas saya rajin pun saya tidak menghargai diri saya. Saya tidak menikmati kerajinan itu, sehingga otak saya, kalau kita bicara saya sendiri, otak saya tidak mengenal kerajinan itu, sehingga tubuh saya tidak benar-benar mememorize, mengingat kerajinan itu. Oke. Karena begitu rajinnya muncul, yang ada khawatir. Iya, jadi pikiran negatif atau Ya. beban jadi gue ya. Iya. Nggak bisa menikmati kerajinan itu Iya. ya. Ya ada udah khawatir duluan. Aduh, nanti gue udah males lagi deh. Padahal ya udah, walaupun rajinnya cuma 1 jam, nikmati 1 jamnya. Nanti Anda begitu tubuh Anda makin mengenal, Anda pasti kapasitas Anda untuk memperpanjangnya makin tinggi. Seperti saya lari, gitu, jogging gitu. Awalnya 10 menit, nggak mau berhenti. Lalu kemudian, ya kebetulan karena saya belajar, saya ngajak tubuh saya mengenal. Ya, capek ini perlu saya lalui, perlu saya nikmati. Oke, karena nggak mungkin saya akan mampu 30 menit tanpa melalui capek ini. Betul. Betul. Nah, sehingga waktu saya lari, oke, capek muncul nih. Ya udah, saya ya kembali fokus kepada nafas. Nah, buat teman-teman salah satu kebaikannya adalah latihan meditasi. Itu sangat membantu saya. Oke, kembali ke nafas. Oke, malas nih. Ya udah nikmati nafasnya. Oke, terus kemudian belum mampu sampai 30 menit. Ya, at least ada tambah 2 menit. Nikmatin 2 menitnya gitu loh. Betul. Ya kan? Ya sudah, oke, gue masih belum berhasil. Besok lakukan lagi gitu. Nah, sekarang saya udah mampu 30 menit. Gitu. Ini berarti proses yang dengan konsistensi dilakukan ya gue ya? Gitu. Nah, untuk itu kan artinya dimulai dari saya perlu mau jadi pribadi yang seperti apa gitu. Sehingga saya dapat melakukan apa yang perlu saya lakukan. Yang pada akhirnya hasilnya adalah saya memiliki tadi 30 menit itu. Dari yang awalnya 10 menit aja udah mau stop ya. Ya, jadi sebenarnya kembali ke kesimpulan adalah bahwa wajar kita ada malas, tapi pas saat malas ya sudah, malas, tapi bukan berarti malasnya selama-lamanya. Pas saat malas pasti ada rajin. Nah, pas saat rajin berikanlah perhatian kepada kerajinan ini, sehingga rajin ini makin seneng. Karena kalau Anda makin berikan perhatian kepada malas, si malas yang akan makin happy. Dia akan makin menguasai. Nah, pas saat saya makin memberikan perhatian, oke, saya rajin nih. Nah, salah satunya adalah kalau saya lagi, misalnya saya berhasil, walaupun 2 menit, yes. Self appreciation berarti Ya, lakukan. Penting berarti ini gue. Jadi tubuh Anda makin mengenal, oke, gua akan capai ini, akan capai ini. Jadi seperti itu. Itu Jo. Nah, tuh teman-teman. Konsistensi berarti penting sekali ya. Otomatis kayak tadi Ko Yudi jelaskan dengan contohnya adalah olahraga ya. Ya, otomatis apapun lah kegiatan teman-teman atau goal yang teman-teman mau, tentunya juga akan sulit kalau hari ini kita putuskan mau kita lakukan dan hari ini juga tercapai, kemungkinannya kan kecil ya. Tapi paling tidak dengan konsisten kita lakukan setiap hari, dan juga dengan tadi seperti Ko Yudi bilang, self appreciation ya, kita juga tentunya harus bisa menghargai dan memberikan juga appreciation kepada diri kita bahwa oke, ini ada improvement nih, walaupun mungkin cuma sedikit, tapi paling tidak ya, sedikit demi sedikit juga lama-lama jadi bukit tuh ya. Nah, dari 10 menit nambah dikit-dikit 30 menit juga berarti kan Ko ya. Nah, luar biasa nih Ko. Nah, kalau terus Ko Yudi nih,
Kira-kira jadi di 2021 tadi kan secara pribadi sudah disampaikan pengen nih buka kelas dan sebagainya. Langkah yang udah dilakukan apa aja jadi nih, Bro? Oke, yang sudah kalau do-nya itu ya, ya, Boleh udah. Nah, ya do-nya. Ya. do-nya itu pertama adalah set. Oke. Apa sih yang tadi? Saya mau bikin berapa kelas? Kalendernya seperti apa? Nah, itu yang saya lakukan. Sudah itu berarti, Bro, Ya, ya? gitu. Oke, Nah, oke. dari situ baru kemudian kembali. Tetap utamanya sebenarnya adalah kemudian saya mau jadi pribadi yang seperti apa, gitu. Supaya ini dapat dilakukan. Yang tadi benar kata Mike adalah konsisten. Nah, ini yang salah satu target saya terkait dengan being-nya saya adalah konsisten. Karena konsisten itu sendiri juga kan sulit kok. ya, karena itu salah satu PR saya di 2020. Hmm. Sehingga saya target being-nya saya adalah konsisten. Oke. Saya konsistensi misalnya, karena akhirnya setelah saya lalui ya, saya kemudian benar, suka nggak suka, konsisten itu penting. Betul. Nggak dapat saya hindari. Betul. Nah, permasalahan yang menjadi masalah itu pada saat kita nggak suka nih kok. Ya. Kayak momennya kebetulan kayak tadi Ko Yudi bilang Anica kan. Ya. Momennya lagi masuk nih, males. Tapi kita harus melakukan sesuatu kan. Ya. Push, mau nggak mau. Apalagi kan kayak Ko Yudi bilang, suka nonton Korea drama kan. Ini kan yang lagi banyak yang lagi ngetren kan kok. Nah, Netflix lagi kan. Ya. Tapi menariknya pengalaman saya juga adalah gini, pas kita bicara berubah, jadi yang penting jangan stop. Yang penting jangan stop. Jadi pada saat, misalnya contoh lah, saya mau bangun pagi. Saya butuh, ya sebelumnya karena saya masih awal, saya butuh waktu bertahun-tahun untuk mampu bangun pagi. Jam 5:30, jam 6, gitu ya. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya mampu untuk konsisten bangun pagi. Oke. Nah, tapi saya nggak pernah stop keinginan itu. Saya tetap mau, 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 saya tetap mau. Bisa akhirnya. Muncul. Yang penting adalah jangan stop keinginan itu. Oke? Jangan stop usahanya. Karena pertama adalah saya tidak tahu kapan berbuahnya. Apalagi yang berhubungan dengan diri ya. Gitu. Saya nggak tahu kapan berbuahnya saya punya istilahnya kebajikan diri ini yang untuk menghasilkan sebuah semangat. Oke, nah dari situ saya membuat sebuah kesimpulan bahwa berarti jangan stop berusaha. Karena saya ada beberapa pengalaman dari kebiasaan-kebiasaan buruk, ya kan? Ada beberapa kebiasaan buruk saya nggak suka, tapi kemudian saya punya komitmen bahwa saya mau berhenti. Tapi itu luar biasa sekali loh. Biasanya orang kalau punya kebiasaan buruk itu kan, ya this is me, ya kan. Jadi kayak orang malas gerak apa kan, ya udah. Itu pilihan kan. Iya, kembali keputusan dari orang tersebut. Luar biasa banget. Ko Yudi bisa menyadari dan bisa merubah itu kan. Nah itu kalau saya bilang ya ada keberuntungannya saya juga gitu. Ada keberuntungannya saya sehingga saya punya kesadaran itu. Tapi ya menurut saya akhirnya saya membuat sebuah kesimpulan adalah ya kalau kita mau berubah kita jangan stop. Karena kalau di pembelajaran saya bahwa tidak ada yang namanya kegagalan kecuali saya mulai stop. Karena kita tidak pernah tahu kapan hasilnya. Betul. Ada kondisi yang kita tidak dapat perhitungkan, benar kan? Jadi artinya ada kondisi yang tidak dapat saya perhitungkan. Nah, jadi tugas saya adalah untuk terus melakukan. Nah, begitu juga dengan konsisten. Setelah saya sampai kemarin 2020 itu, saya mulai menyadari bahwa kalau saya mau sesuatu, ya saya perlu konsisten. Saya nggak dapat lari. Seperti waktu saya lari, saya nggak dapat lari dari ketidaknyamanan itu. Nah, untuk itu sama. Saya tidak dapat lari yang namanya konsisten ini. Kalau saya mau membuat hasil ini muncul. Nah, jadi itu kunci yang penting lagi tuh, gue. Ya. Jangan lari ya, gue. Ya. Karena banyak orang yang suka lari. Ya. Lari dari kenyataan. Gitu. Makanya kalau giran suruh olahraga males gitu kan. Aduh, saya nggak tahan nih lari, nggak kuat. Tapi sehari-hari lari dari kenyataan terus. Ya. Luar biasa. Bahwa dia perlu menghadapi ketidaknyamanan itu. Iya, betul. Karena satu hal waktu itu ada saya pelajari dari teman saya adalah dia mengajarkan saya bahwa keinginan berbanding lurus dengan ketidaknyamanan. Terutama apalagi keinginan kita sesuatu yang di luar kebiasaan kita ya. Betul. Ya. Di luar zona nyaman. Ya, di luar zona nyaman kita itu pasti akan berbanding lurus dengan ketidaknyamanan. Jadi ini tidak dapat lu hindari, nggak dapat lari gitu. Bahwa kenyataannya ini, kecuali ya tadi kita mau lari dari kenyataan.
Ya akhirnya ujungnya kan di situ-situ lagi kok. nggak mengalami perubahan. Akhirnya nanti 2021 berakhir sama lagi kan. Betul. 2022 mulai ya Gitu repeat lagi lagi yang 2021 ya. punya gitu. Karena benar kata Mike tadi, nggak mau terima kenyataan, lari dari kenyataan, akhirnya ya muter, nggak capai, muter 2022 yang tadi gitu set lagi. ulang lagi. Oh ya udah karena ini gue majuin prioritas ini gitu. Betul. Mungkin ini bisa dijadikan tradisi baru ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai resolusi tahun baru, ya saya yakin pasti teman-teman punya ya. Mungkin boleh ditulis kali kok ya. Jadi 2021 listnya apa nih? Nanti kita harus selalu keep track juga kan kok ya. Jadi goalnya kita tahu apa yang kita mau, terus prosesnya seperti apa. Nah mungkin diterapkan juga seperti yang Ko Yudi sudah sampaikan tadi ya, konsep be, do, have-nya ini. Nah kalau teman-teman misalkan ada yang kurang ngerti nih, pengen nanya-nanya ke kita, bisa menghubungi CD Counseling di CD Call Center di 0811 9873 300. Sekali lagi di 0811 9873 300. Nah, pertanyaan apapun teman-teman, mau seputaran topik kita malam hari ini ataupun pertanyaan yang lain di luar topik, nggak ada masalah. Kita welcome semua ya. Nah, pokoknya di pertanyaan-pertanyaannya di seputar 4 topik yang tadi kita itu ya teman-teman. Topik keluarga, ekonomi, hukum, dan kesehatan tadi kok ya. Nah, itu teman-teman. Kalau dari Mike sendiri gimana? Gimana itu? Kita waktu benar apa 2021 ini Mike sendiri apa yang mau diwujudkan gitu? Saya secara pribadi pengennya sih ada meningkatkan skill ya kayak tadi yang Ko Yudi bilang ya. Memang dari berapa bulan lalu sih sudah kepikiran. Mungkin konsepnya aku belum nangkep, baru nangkep tadi kan. Ko Yudi bilang uang itu adalah pertukaran. Tapi terlepas dari kita ngomong uang atau tidak, apapun itu kan ya. Kayak contoh kita berkomunikasi gini kok. Otomatis kalau misalkan aku tidak punya nilai atau mungkin nilainya minus banget, ya mungkin kan kita juga nggak ngomong kan dong. Nah, kan gitu. Ngapain sih ngomong sama si Mike? Iya, misalnya ngomong nanti aku bocorin mana kan gitu kan kok. Jadi ember banget. Nah, ya hal-hal seperti itu kan. Nah, secara umum sih 2021 ini aku pengen ya ini lebih meningkatkan diri lah, kualitas diri. Dari segala segi kalau bisa ya. Nah, cuma memang kendalanya sama seperti tadi kok. Konsistensinya ini ya. Mari kita berjuang bersama. Nah, itu betul harus berjuang. Karena untuk bisa konsisten ini jujur memang berat. Ini resolusi yang dari 2020 sebenarnya juga sudah ada. Tapi ya benar kayak tadi yang Ko Yudi bilang, jadi di reshuffle aja. Karena naik pangkat nih, ini lebih prioritas kan. Nah, gitu. Mudah-mudahan lah tahun ini bisa tercapai kan. Gitu. Oke. Good. Menarik. Jadi ya teman-teman, konsep yang tadi sudah kita bahas, be, do, have, ini tepat sekali juga tahun 2021, tanggal 1 Januari, New Year, so wake up, it's 2021. Jadi apapun resolusi teman-teman, pastikan teman-teman lakukan secara konsisten. Dan mungkin ya, tolong dipahami juga konsep yang tadi be, do, have ini karena penting banget ya teman-teman. Jadi bukan cuma masalah konsisten, tapi kita juga harus mengerti langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan. Untuk teman-teman yang belum punya New Year Resolution atau resolusi tahun baru, nah nggak ada salahnya mungkin mulai dipikirkan kok ya. Karena ini kan baru tanggal 1 nih. Nah, jadi masih banyak waktu, tapi jangan terlalu lambat juga. Karena sadar tidak sadar waktu ini cepat berlalu ya. Ya, nggak berasa COVID ternyata sudah kira-kira berapa dari 9 bulan dari bulan Maret ya. Nah, dari Maret ya, ini udah 9 bulanan dan belum berlalu. Nah, kita juga nggak tahu ke depannya gimana. Ya, tapi kita harapkan mudah-mudahan di tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang lebih baik. Nah, untuk teman-teman juga selalu stay safe. Dan di tahun ini juga bisa menjadi tahun yang lebih berbahagia ya kok ya. Apa yang teman-teman mau bisa tercapai. Nah, pastikan juga resolusinya juga jangan terlalu berlebihan juga kok ya. Harus achievable. Kalaupun nggak masalah, tapi paling tidak ya kita harus konsisten. Nah, demikianlah teman-teman pembahasan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di acara atau talk show kita malam hari ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, please subscribe, like, dan isi kolom komentar, apapun komentarnya silahkan disampaikan ke kami. Pertanyaan pun boleh, komentar-komentar atau kritik, saran semua pun boleh, apapun kita terima. Ya, baik. Cukup kayaknya kok ya. Ada apa lagi mungkin yang mau ditambahkan kok? Enggak.
ya kembali lagi adalah semoga 2021 ini menjadi momen bagi kita semua, bagi teman-teman untuk menjadi pribadi yang benar-benar berdaya dan memberikan manfaat bagi orang sekitar kita. Baik. Kita juga dari CD sekali lagi ingin mengucapkan Selamat tahun baru. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.